Nah, Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Di Jufiandi dengan NIM 250420159. Dan di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan PPT saya mengenai peran niat membangun akhlak mulia dalam Islam. Dan langsung aja kita melangkah ke slide yang pertama ya teman-teman. Dan untuk slide pertama ini tuh berisi pendahuluan, di mana di sini menjelaskan gimana sih niat ini tuh berperan dalam perubahan. Jadi niat ini itu merupakan dasar dari setiap perubahan. Jadi kalau semisal kita ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik ataupun ingin mendapatkan sesuatu, kita itu harus memiliki niat terlebih dahulu. Jadi bisa dibilang tuh niat ini awal dari segalanya ya, awal dari perubahan. Oke, selanjutnya kita melangkah ke slide kedua, yaitu fondasi niat. Jadi bisa dibilang juga nih ya, dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Niat membedakan manusia dengan makhluk lain sesuai dengan slide 2 ini ya teman-teman. Dan tanpa niat, amal bisa menjadi sia-sia. Jadi emang kayak kalau niat ini tuh bisa dibilang fondasi paling awal sih teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita melangkah ke konsep niat ya. Sebenarnya ini konsep niat itu kayak gimana sih? Nah, jadi ya, konsep niat ini tuh ibaratnya adalah jembatan antara keinginan dan tindakan. Dalam kehidupan, niat bisa diibaratkan sebagai perencanaan sebelum bertindak nih. Supaya kita itu perencanaannya itu terstruktur dan bisa berjalan sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Dan untuk slide 4, niat itu diibaratkan seperti benih. Nah, jadi gini misalnya nih, kalau semisal kita nanam benih dari pohon rambutan, pasti yang tumbuh itu bakal pohon rambutan kan, ataupun bakal menghasilkan buah rambutan kan. Nah, kalau niat itu juga kurang lebih sama kayak gitu. Kalau semisal nih, niatnya itu baik yang kita tanam, maka hasilnya juga akan baik. Jadi bisa dibilang niat ini tuh sebagai benih juga lah salah satunya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian slide 5 yang merupakan di sini tuh adalah dampak ataupun dampak dari niat ini ya. Jadi dampaknya itu ada dampak positif, niat yang tulus akan memberikan kekuatan batin dan membuat kita tidak mudah lelah. Sebaliknya, niat yang tidak tulus ataupun niat yang ke arah negatif akan membuat kita mudah kecewa dan kehilangan semangat. Jadi bisa dibilang tuh kayak kalau misal kita ikhlas nih kita bakal kuat, tapi kalau misal kita nggak ikhlas kita bakal capek dengan sendirinya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke slide 6 ya, yaitu berisi tentang transformasi ataupun perubahan gitu. Jadi niat yang baik itu kan akan membentuk akhlak yang mulia dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik serta profesional. Jadi ini bisa dibilang suatu perubahan ya dari niat yang baik jadi membentuk gitu, membentuk akhlak kita yang mulia gitu. Jadi emang ini benar yang namanya itu transformasi. Oke, jadi kalau untuk di slide 7 ini tuh ada merupakan kisah ya. Contohnya adalah kisah Imam Al-Asfani nih yang memilih menutup aib seseorang. Untuk cerita lebih rincinya mungkin bisa kalian lihat sendiri di YouTube ataupun di mana. Karena kalau saya jelasin di sini bakal lebih panjang gitu videonya gitu. Tapi ya intinya dari sini tuh kita belajar bahwa niat yang baik akan membimbing kita untuk melakukan hal yang benar. Setelah itu kita masuk ke slide penutup ataupun slide 8 ya guys. Di sini tuh kita harus menjadikan niat sebagai kompas dalam hidup. Dengan niat yang benar, setiap perubahan itu bisa bernilai ibadah ataupun bisa bernilai amal. Dan sekian aja untuk presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.